lu sombong banget lu Ambia, lu infak sedekah cuma 1 juta pakai disebutin nama lu gitu. Lu juga Pak Ahong sombong amat 5 juta doang pakai disebutin. Gua dong bukan nambah Allah katanya. Itu yang nambah gua itu. Gua mah gak mau sombong mah, gak mau ria. Gua terus terang aja itu yang nambah gua itu. Ustadz mau nanya dong, ada gak doa untuk biar cepat kaya? Kayak bener berarti kayak orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki kali ya. Iya, tapi tergantung juga kan. Orang dulu. Iya, orang dulu keyakinannya udah kuat, mantep. Dulu tanah masih lebar. Oh iya. Nah sekarang kita udah susah, selonjorannya susah. Masya Allah. Mantap banget nih ya kajian kita kali ini, sahabat ngobras. Sahabat apa sobat sih kita nyebutnya? Sahabat ngobras ya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahong bermanfaat buat kita. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita saksikan beberapa video berikut ini. Oh ya, Ustadz mau tanya dong, kalau misalnya ada nggak sih ayat dan hadis di Al-Quran yang mengecam orang-orang yang suka pamer harta? Ustadz, saya mau nanya dong, kira-kira boleh nggak ya kita untuk infak atau menyumbangkan ke orang lain itu dengan menggunakan barang-barang yang mewah? Ustadz mau nanya dong, ada gak doa untuk biar cepat kaya? Kembali lagi ke Ngobras, Ngobrol Asik Syariah bersama saya dan Ustadz Ahong. Tadi kita sudah melihat beberapa pertanyaan dari sahabat Ngobras, berbagai macam pertanyaan, dan insya Allah langsung akan dijawab oleh Ustadz Ahong. Nah Ustadz Ahong, tadi kita dikirimin pertanyaan banyak banget tuh dari sahabat Ngobras. Aduh, jadi gimana nih Ustadz Ahong nih? Sebenarnya pamer harta tuh boleh apa enggak? Terus ada nggak sih sebenarnya nas atau teks ayat Al-Quran atau teks hadis yang menjelaskan tentang masalah pamer harta ini gitu? Gimana Ustadz Ahong? Iya. Pamer harta, pamer apapun sebenarnya ya dilarang dalam agama begitu. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwasanya pamer itu adalah tempatnya bukan kita secara dohir. Ya, maksudnya kita misalnya punya harta terus diperlihatkan ke orang. Kan ada pamer sama tahadus binikmah itu nggak bisa dilihat secara dohir. Ya. Emang tipis banget itu. Tipis. Motivasinya apa dalam hati kita gitu. Jadi ada pamer, ada tahadus binikmah nih. Harus ini apa namanya? Bisa dilihatnya dari mana? Dari pribadi masing-masing. Orang lain secara dohir, wah itu ada konten kreator di YouTube misalnya. Setiap hari bagi-bagiin ini, wah itu mah apa namanya? Cuman cari konten doang gitu kan, cuman buat publikasi aja, cuman buat nyari ini, ya itu kan motivasinya apa kita nggak tahu, kita nggak bisa menjudge seseorang dari zahirnya, karena hal itu ria atau tahadus binikmah itu yang tahu pribadi masing-masing, karena letaknya di hati. Sama kayak biasa itu di beberapa wilayah kita yang di kampung kita tuh, kalau sholat Jumat itu kan sebelum khatib naik mimbar tuh ada pengumuman-pengumuman tuh biasanya. Kita ada dapat dana infak dari bapak, misalnya Bapak Ambia, 1 juta rupiah, ya pahalanya untuk si A, si B, si C. Sebutin, ngasih 1 juta, nama yang disebutin sampai 30 orang. Nyebutin habis tuh mandiri doang tuh. Terus kemudian ada juga yang kedua dari Bapak Ahong misalnya, 5 juta, sebutin namanya banyak banget. Ada yang nomor 3. Hamba Allah. Nah itu yang bagus tuh, ya nggak? Tapi gini juga enggak, belum selesai. Oh, belum selesai. Habis sholat Jumat, ya kan? Si Ambia, Pak Ambia sama Pak Ahong ketemu si hamba Allah nih. Kata hamba Allah begini, lu sombong banget lu Ambia, lu infak sedekah cuma 1 juta pakai disebutin nama lu gitu. Lu juga Pak Ahong sombong amat 5 juta doang pakai disebutin. Gua dong bukan nambah Allah katanya. Itu yang nambah gua itu. Gua mah gak mau sombong mah, gak mau ria. Gua terus terang aja, itu yang nambah gua itu.
Sama aja. Nah, kalau ini jelas nih. Kadang-kadang orang begitu loh. Iya, tapi kalau ini udah jelas banget motivasinya, kelihatan kalau kayak gini. Maksudnya dia bilang hamba Allah, tapi bilang-bilang ke temannya. Kadang-kadang apa begitu tujuannya loh. kan? Kadang-kadang begitu. Nah, makanya kalau ini bisa diukur kalau kayak gini. Dia di sana hamba Allah, tapi ke temannya bilang-bilang itu hamba Allah gue. Nah itu. Kadang-kadang begini, ada orang yang ketika di hadapan banyak orang dia menutupi dirinya, ya. Tapi ketika ada hanya orang-orang segelintir orang, dia memotivasi orang. Gue terus terang ya, gue nggak pernah cerita nih sama orang. Gue cerita sama lo doang nih. Itu yang bangun jembatan gue, gitu kan misalnya. Oh di sana hamba gue tulisannya, itu gue itu katanya. Itu banyak kayak gitu. Nah bagaimana tuh? Boleh juga dalam Al-Quran. Ketika kita bersedekah sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan, boleh juga kita sir. Betul. Secara sembunyi-sembunyi. Gimana? Kan boleh. Iya, kata ulama kan begini. Pada dasarnya kalau kita zakat, sedekah yang sifatnya wajib, misalnya zakat profesi, zakat fitrah, itu ya harus terang-terangan. Ya, harus terang-terangan karena biar orang nggak seudon sama kita. Lu orang kaya tapi kok nggak pernah zakat ya. Nah, kalau zakat harta, zakat perdagangan, karena itu adalah sebuah kewajiban kalau memang sudah sampai nisabnya, sampai batas haul dan nisabnya, itu terang-terangan nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya sedekahnya yang sifatnya sunnah, ya yang sifatnya itu bukan wajib gitu ya, yaitu sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain. Ya itu kan ada hadisnya ya Bang Ambia, bahwasanya ketika kita menyedekahkan itu sebaiknya tangan kiri kita nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan kita. Misalkan nih kalau sedekah ngasih orang, tangan kiri kantongin. Kata-kata, weh, ngasih. Nih, lah itu ngapa tangan kiri? Tangan kiri gua nggak boleh tahu. Gua kantongin. Iya. Makna ini ya, mana harfinya. Iya, mana harfianya gitu. Tapi intinya jangan diketahui-ketahuin orang gitu. Jangan maksud tangan kiri nggak melihat tuh maksudnya kita sedekah orang nggak perlu tahu lah. Iya. Karena memang ada hadis kursinya kalau nggak salah tuh. Iya. Ditanya apa ketika Allah menciptakan bumi itu kan bumi bergetar. Iya. Kemudian Allah taruh gunung untuk menyeimbangkan agar bumi tidak getar. Jadi gunung itu sebenarnya buat penyeimbang rotasi bumi. Makanya ada gunung. Apa sih afala tanzuruna ya? Apa sih? Apa hadis? Ilal jibali kaifa nusibat. Nah, itu kan? Kalau nggak salah itulah ayatnya ya. Kenapa itu kita belajar dari gunung? Ternyata gunung itu fungsinya untuk menyeimbangkan perputaran bumi ini. Iya. Ternyata lewat situ gunung. Kemudian bertanya lagi, kenapa? Apa sih yang lebih menakjubkan dari gunung? Ternyata yang lebih menakjubkan dari gunung itu adalah besi. Iya kan? Karena gunung tuh kalah besi. Di Cirebon habis di Cirebon gunung kan. Tempat saya belajar itu Palimanan itu udah habis gunung itu. Tempat saya main dulu Bang Ambia sekarang. Kalahnya sama apa? Tuh gunung. Sama beko. Iya, besi kan. Besi itu semua. Ada juga di bom juga. Ada juga di bom ya kan. Tapi apa yang lebih menakjubkan dari besi? Ternyata dalam hadis qudsi itu yang lebih menakjubkan dari besi adalah api. Karena besi juga akan lumer dengan api. Ada lagi nggak yang lebih menakjubkan dari api? Air. Air kan bisa memadamkan api sebesar apapun. Ada lagi nih yang menakjubkan dari air? Ada. Ternyata yang menakjubkan dari air adalah angin. Anginnya nggak kelihatan. Itu bisa membuat gelombang. Iya, betul. Bayangin angin yang nggak kelihatan, yang tidak terlihat itu menakjubkan. Ternyata. Kayak kentut kita kan nggak kelihatan, tiba-tiba wah, bau apa nih gitu kan. Ternyata angin menakjubkan, tapi ternyata ada yang lebih menakjubkan dalam hadis itu, hadis qudsi itu. Adalah orang yang ketika bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihatnya. Mungkin hadis yang tadi disampaikan Ustaz Ahong tuh. Betul. Maksudnya adalah ketika orang bersedekah nggak perlu orang lain tahu. Ya kan? Ya kira-kira orang-orang dulu begitu kadang-kadang. Gua nggak mau tahu kadang-kadang. Itu ada jembatan gue bikin ternyata itu punya orangnya nggak perlu disebut. Sampai sekarang pun ada orang begitu. Ada. Kemarin saya itu ada yang memberikan saya hadiah. Saya tanya orangnya siapa? Oh nggak mau disebut. Ji orangnya, oh nggak mau. Iya. Siapa orangnya? Nggak mau pokoknya dia mah. Wah berarti dia mengamalkan itu. Ternyata dia masukin tangan kirinya ke dalam kantongnya, ya kan? Tangan kanan doang dia dikasih. Secara harfiah kan begitu. Jadi boleh terang-terangan,
boleh juga sembunyi-sembunyi, terang-terangan itu kapan waktunya dan dalam hal apa. Kemudian sembunyi-sembunyi juga dalam hal apa juga, gitu ya. Seram tadi ya, yang Ustaz jelaskan. Tapi yang terpenting itu ya motivasinya. Motivasinya. Kalau kita misalnya mau sedekah terus terang-terangan, mungkin tingkatan awal-awal seperti kita ini ya pasti pengen dilihat orang. Ada rasa, wah gue hebat nih bisa bagi-bagi orang gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama tasawuf, hal seperti itu ya perlu dikikis pelan-pelan gitu ya. Oh, jadi perlu belajar diatur. dulu tuh ya? Belajar. Sama kayak anak kecil berarti ya? Betul. Kadang-kadang kita ngajarin anak kita nih, kita mau sedekah nih, bukan kita yang ngasih. Nih kamu, Dia. kasih tuh orang. Sama kayak gitu ya? Betul. Akhirnya semakin dewasa dia paham. Lama-lama sudah terbiasa dia memberi orang, berbagi kepada orang, akhirnya sampai dewasa berbagi terus. Iya, jadi udah nggak ngelihat lagi pujian orang gitu ya. Udah nggak ngelihat pujian orang. Jadi ya makanya salah satu tandanya orang yang nggak ria itu ketika dia memberi, dipuji maupun dicaci tetap memberi. Oke. Ya orang, wah itu mah cuman ini doang, cuman settingan doang, segala macam gitu. Ya dia bodo amat. Bodo amat. Ya, orang nyinyir kayak gimana, mencaci seperti apa, dicaci maupun dipuji dia tetap memberi, begitu. Nah itu udah makomnya beda tuh. Iya, makanya itu perlu latihan. Nah kalau kita belum bisa seperti itu, ya sebaiknya jangan dipamer-pamerin. Oke. Nah sekarang juga tadi ada pertanyaan juga tuh. Ada nggak doa biar cepat kita kaya? Ada. Nah ini ada doa memang dari Rasulullah SAW itu tercatat dalam kitab Sahih Bukhari. Ini pesan Rasulullah kepada Ummu Sulaim, yaitu ibunya sahabat Anas bin Malik. Nah kata beliau Anas bin Malik dan ibunya ini diajarkan doa Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Atau bisa juga diubah nanti redaksinya Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taituhu li. Kalau tadi kan yang pertama doa untuk suami ya. Ya, istri doain suami. Tapi ini doa untuk diri kita sendiri bisa Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitahu li. Ya Allah, berikanlah hartaku yang banyak, anak yang banyak, dan berikanlah keberkahan atas apa yang Engkau berikan kepadaku. Jadi minta harta yang banyak, anak yang banyak. Kayak bener berarti kayak orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki kali ya. Iya, tapi tergantung juga kan. Orang dulu. Iya, orang dulu keyakinannya udah kuat, mantap. Dulu tanah masih lebar. Oh iya. Nah sekarang kita udah susah, selonjorannya susah. Tapi benar juga kalau saya sih berpendapat banyak anak juga banyak rezeki. Kenapa? Karena ketika kita banyak anak, begitu juga banyak tangan yang akan diangkat di hadapan Allah untuk mendoakan kedua orang tuanya. Betul. Ustaz anak berapa ya? Baru 2. Baru kan? Itu baru disebut baru. Berarti kan tapi lagi. Tergantung pabriknya. Dan bukan hanya itu kan tadi minta juga keberkahan kan? Iya, dari apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Iya, pada dasarnya itu anak banyak atau enggak itu kan tergantung istri kita juga kan. Karena dia yang melahirkan. Kita mah senang-senang aja. Tapi perlu digarisbawahi juga nih sahabat ngobras. Jangan cuma minta kaya, doa minta kaya, tapi kita nggak mau usaha. Nah iya itu. Nah itu juga harus digarisbawahi juga Sarawang ya. Karena orang yang hanya berdoa saja tidak mau usaha itu sia-sia. Doa aja doa terus nggak usaha, ya sia-sia. Ada orang usaha aja, tapi dia nggak meyakini ada Allah, dia nggak mau berdoa, sombong namanya kan begitu kan. Betul. Nah kita jangan sampai begitu, kita ya usaha juga, kemudian kita berdoa juga dan kita bertawakal kepada Allah. Ya jadi jangan menyangka bahwasanya tadi kata Bang Ambia kan orang yang kerja terus tapi nggak berdoa tapi dia kaya, gitu kan? Ada juga. Iya banyak juga kan kayak gitu, banyak. Tapi di dalam agama itu ada yang namanya istidroj. Istidroj. Apa tuh istidroj? Istidroj itu ya Allah sengaja memberikan kekayaan kepada kamu biar kamu lupa. Karena kamu udah nggak ingat lagi sama Allah. Itu gitu. Ibarat bahasanya jebakan nikmat. Jebakan nikmat. Kalau orang Betawi namanya itu diambulin.
Kasih apa ini, lu mau apa? Kasih terus, kasih terus. Tapi Allah ditinggal sama dia. Jebakan nikmat tuh. Nikmat yang menjebak. Wah, terus kasih terus. Nikmat yang menjebak. Namanya apa? Istidraj ya? Iya, istidraj. Iya. Kadang-kadang orang begini, bangga nih gue punya apa ini. Itu istidraj itu juga itu di pandangan orang lain. Dia punya apa aja ini. Jadi membuat orang itu dengki sama dia. Wah, gue juga bisa gini. Seharusnya nggak perlu dengki. Bisa jadi orang yang kaya itu istidraj. Iya. Makanya nggak perlu dengki makanya. Betul. Makanya kita juga kalau kita punya harta terus tapi kita semakin jauh dari Allah, ya itu juga harus introspeksi. Ya. Sebenarnya harta yang kita dapatkan ini kok malah membuat kita jauh dari Allah gitu. Itu. Ya kan? Ya paling enggak misalnya yang wajibnya banyak yang ditinggalkan, sholat gitu ya. Sholat yang wajibnya ditinggalkan, diabaikan begitu aja. Ya mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita ini jangan sampai berupa istidraj itu. Tapi mudah-mudahan adalah suatu keberkahan. Mau kaya, mau miskin, mau kaya, mau fakir, yang penting kita bersabar dan terus bersyukur. Masya Allah. Jadi begitu sobat ngobras yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian terakhir nih tadi ya. Terakhir. Bagaimana infak dengan barang mewah? Infak dengan barang mewah. Nah, pada dasarnya begini, orang infak itu ya harus sesuatu hal yang memang bagus, gitu ya, nggak harus mewah. Ya. Bagus tapi nggak harus mewah. Jangan sampai kita mau ngasih tetangga makanan, tapi makanannya udah basi. Sama kayak ini, biasanya ada bencana, kan orang pada ngasih pakaian layak pakai, harusnya pakaian layak pakai, tapi yang dikasih itu sebenarnya barang bekas semua tuh. Akhirnya pas ketika di tempat bencana nggak kepake tuh, banyak tuh mubazir tuh. Ya makanya itu tadi pada dasarnya kalau di Al-Quran itu ya kita memberikan itu sesuatu yang bagus, yang terbaik ya, yang terbaik gitu ya. Jangan kalau misalnya bekasan pun masih layak. Masih layak gitu ya Bang Ambia ya. Nah, kemudian tadi yang sudah disinggung di segmen pertama bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang sedang kalian senangi, gitu ya. Yang tadi saya contohkan itu kan hal yang sederhana. Di zaman Rasulullah ada juga sahabat yang punya perkebunan banyak. Abu Tolha itu punya perkebunan banyak, kemudian dia berikan pada Rasulullah untuk kepentingan dakwah. Nah itu memang itu harta yang dicintai oleh sahabat Abu Tolha. Dia dikasih semua? Dikasih semua. Dia nggak punya apa-apa? Nggak punya, punya. Maksudnya harta yang dia cintai dia berikan begitu. Ya dia punya untuk kebutuhannya. Banyak ya sahabat zaman dulu ya. Usman bin banyak. Affan. Tapi kan kita nggak harus kayak gitu juga. Nah harta yang kita sedang cintai ini apa gitu. Kita punya duit gope. Sebenarnya gope ini udah buat makan 200 atau 300 itu gitu. Udah ambekan. Udah ambekan kita. Iya, udah mewah banget kan. Masih ada 200. Gue pengen beli ini nih. Ternyata sebenarnya ada orang yang lebih butuh. Ini kan lagi kita pengen-pengen ini yang sisa 200 kita kasih ke orang lain. Nah itu juga sama lantana lul birro hatta tunfiqu. Kita nggak punya apa-apa dong akhirnya. Kita nggak punya apa-apa dong. Besok kan ada lagi. Oh iya. Waduh, udah bertawakal aja tuh sama Allah ya. Masya Allah. Jadi sobat ngobras yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah kita sudah menjawab, Ustaz Ahong sudah menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat ngobras semua. Dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ahong juga mencerahkan kita semua. Dan jangan lupa sahabat ngobras semua, tetap ikuti program ngobras ini, Ngobrol Asik Syariah bersama saya dan Ustaz Ahong. Setiap minggu sekali akan kita tayangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat ngobras. Jangan lupa juga di subscribe, kemudian like, share, dan komen. Bagi sahabat ngobras yang memiliki pertanyaan, punya pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar kami. Dan insya Allah akan kami jawab dengan berbagai macam tema yang akan kita sajikan nanti. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan juga bersama Ustaz Ahong dan kru yang bertugas pada saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.